Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam mata kuliah asuhan kebidanan yang berjudul Langkah-langkah Manajemen Kebidanan. Sebelum saya masuk menjelaskan presentasi kami, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya sendiri Isdayanti, NPM 2040704028. Dan pertama ada teman saya yang bernama Nurma dan kedua ada Syarifatul Hasanah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu mengumpulkan data. Pada poin pertama ini pasien diminta semua untuk mengumpulkan data lengkap seperti riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik pada kesehatan, meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, meninjau data laboratorium dengan membandingkan dengan hasil studi. Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang terkait dengan kondisi pasien. Bila pasien mengalami komplikasi yang perlu dikonsultasikan kepada dokter. Dan selanjutnya saya akan masuk ke poin kedua, yaitu interpretasi data dasar. Pada langkah ini dilakukan interpretasi data yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan pasien. Data dasar yang sudah dikumpulkan diintervensi sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik. Dan selanjutnya, poin ketiga akan dijelaskan dengan teman saya yang bernama Nurma. Yang ketiga, mengidentifikasikan diagnosa atau masalah potensial. Pada langkah ini, mengidentifikasikan masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasikan. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila kemungkinan dilakukan pencegahan. Sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa potensial benar-benar terjadi. Yang keempat, mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Mengidentifikasikan memerlukan tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Data baru mungkin mengidentifikasikan situasi yang gawat di mana bidan harus bertindak segera untuk kepentingan keselamatan jiwa ibu dan anak, misalkan pendarahan kala 3 atau pendarahan setelah lahir. Yang kelima, melaksanakan asuhan yang menyeluruh. Pada langkah ini, perencanaan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Rencana dan asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi atau diidentifikasi dari kondisi klien atau setiap masalah yang berkaitan, tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut. Seperti apa yang akan terjadi berikutnya, apakah diberi penyuluhan atau konseling. Semua keputusan yang dikembangkan dalam asuhan menyeluruh ini harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan atau tidak akan dilakukan oleh klien. Nah, berikutnya yang keenam, pelaksanaan perencanaan. Pada langkah keenam ini, rencana asuhan direncanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan oleh bidan dan sebagian lagi oleh kliennya atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap akan memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. Nah, manajemen yang efisien akan menyingkat waktu dan biaya serta meningkatkan mutu dari asuhan klien. Yang ketujuh, evaluasi. Pada bagian ini dilakukannya evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan, apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Nah, rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Nah, ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif dan belum efektif. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata pada penyampaian materi ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.